Haleluya, shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita ada lagi, kita berjumpa pada ibadah hari ini. Mari sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama terbang bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Dengan penuh sukacita dan semangat yang baru, kita pujian ini. Oh Jesus, nyatakan firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman kita angkat pujian ini, sebab firman yang menopang langkah kita. Nyatakan sama-sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam. Lagi ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, jemaat Tuhan saja. Ku kan terbang tinggi di dengan iman kita bersama Dia. Amin. Dalam sebab apa? Sebab firman-Nya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama lebih lagi nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman di dalam. Ku kan aman, ku kan aman di dalam. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Jesus. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Apapun masalahmu, pergumulanmu, percayalah di atas pujian dengan rasa syukur kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kasih Tuhan, kita kagum akan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tuhan sudah menolong kita walaupun banyak tantangan, banyak masalah. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semua. Makasih Tuhan. Kau sungguh indah
pengakuan kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, kami kagum akan perbuatan-Mu, tiada terselami hikmat-Mu Tuhan. Oh, kami naikkan ucapan syukur kami. Kau kenal setiap hati umat-Mu hari ini yang datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Mari nyatakan sambil kau angkat tanganmu, dari hatimu katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Yes, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku lebih lagi nyatakan akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan, ku kagum, oh, ku kagum akan Baik, shalom Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah minggu hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami.
kami boleh beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Kiranya kasih setiamu tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Karena janjimu engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya kami punya kerinduan untuk membaca firman-Mu, sebab firman-Mu itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami semua, apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, krisis sedang menerpa dunia akhir-akhir ini. Bahkan juga di dalam dunia itu ada yang dinamakan anak-anak Allah. Nah, apakah kita tetap dapat bersorak-sorai di dalam Tuhan? Itu persoalannya. Habakuk berkata dalam pasal 3 ayat 17-18 yang kita baca ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Habakuk tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Perhatikan, Habakuk tidak dipengaruhi oleh kondisi krisis yang terjadi saat itu. Hidupnya bukan ditentukan oleh sikon. Dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca di Habakuk pasalnya yang pertama, ya kan? Pada ayat 2 dikatakan begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi di sini Habakuk menceritakan bagaimana orang fasik semakin banyak, ya kan? Perbantahan dan pertikaian terjadi di mana-mana dan keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sama halnya dengan keadaan kita saat ini. Orang fasik sepertinya makin berhasil dan kaya, sementara kita sebagai anak-anak Allah semakin tertindas. Ibadah pun kita sepertinya tidak bebas. Kita beribadah kepada Tuhan pun dipersulit, mulai dari tidak mendapatkan izin di negeri yang notabene negara Pancasila ini, ya kan? Bahkan tidak jarang orang sementara beribadah disuruh bubar, ya kan? Hanya di negeri ini
yang bukan komunis, ya kan? Negeri ini kan bukan komunis. Negara Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kok orang beribadah kepada Tuhannya seringkali dibubarkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap dapat bersukacita? Kondisi yang kita alami saat ini ya 11-12 lah dengan kondisi yang dialami oleh Habakuk. Tetapi perhatikan, Habakuk tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana dia berada. Nah, karena itu perlu kita pelajari, ya kan? Apa rahasianya? Bagaimana Habakuk tetap dapat bersukacita meskipun keadaan di sekitarnya tidaklah baik. Hal pertama, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di Habakuk pasal 1 ayat 12, dia katakan begini, "Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa." Ini kalimat yang menarik. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Apa yang saya mau katakan dari ayat ini? Jadi Bapak Ibu, bagaimana Habakuk tetap dapat bersukacita meskipun keadaan di sekitar dia tidaklah baik? Yang pertama yang dapat kita pelajari hari ini, Habakuk matanya tertuju kepada Tuhan. Habakuk sadar bahwa apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak kebetulan saudara mengikuti ibadah ini. Tidak kebetulan firman yang disampaikan pada hari ini. Ketika Habakuk mengalami kondisi dan situasi seperti itu, ia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesalahan terbesar manusia adalah ketika mengalami masalah, matanya hanya tertuju kepada persoalannya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun persoalan engkau saat ini, kalau engkau selalu mengarahkan matamu kepada Tuhan, maka engkau tidak akan menjadi lelah dan stres. Mengapa? Karena engkau akan selalu melihat Yesus yang dahsyat, kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Yesus kita yang berkuasa, Allah kita yang sanggup mengatasi masalah apapun dalam kehidupan kita. Amin. Contohnya ya di dalam Alkitab itu Yosua dan Kaleb. Pada saat mengintai tanah Kanaan, iya toh, sekalipun melihat begitu banyak rintangan, tetapi matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Seperti halnya Daud, sekalipun melihat Goliat yang sedemikian besar dan menakutkan, ya kan, ada ditakuti oleh banyak orang, pandangan Daud tetap tertuju kepada Tuhan. Pada akhirnya, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan tetap dapat bersorak. Jadi bagaimana Habakuk tetap dapat bersukacita, bersorak-sorai meskipun keadaan di sekitar dia tidak baik? Yang pertama, mata yang tertuju kepada Tuhan. Matanya selalu tertuju kepada Dia, kepada Tuhan yang dahsyat, kepada Tuhan yang luar biasa itu. Yang kedua, kita lihat di Habakuk pasal 2 pada ayat pertama dibilang begini, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Perhatikan kalimat ini.
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ini luar biasa. Dan dia katakan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, apabila kita pada hari-hari ini senantiasa menantikan Tuhan, maka dengar baik, Tuhan akan memberikan jalan bagi kita untuk mengatasi masalah kita. Kalau saudara perhatikan di Yesaya 30 ayatnya yang ke-18, di sana mengatakan bahwa apabila kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, apakah di dalam krisis, kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan, kita menantikan Tuhan atau manusia? Ini persoalannya. Mengapa banyak orang yang mundur dari Tuhan pada saat mengalami masa-masa yang sulit? Jawabannya adalah karena tidak menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan sekalipun di dalam padang gurun. Sekalipun berada di lembah kekelaman, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada dia. Dia akan menunjukkan, Tuhan akan menunjukkan kasih dan sayangnya kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi, bagaimana Habakuk dapat bersorak-sorai, bersukacita meskipun keadaan di sekitar dia tidak baik? Yang pertama, matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, dia selalu menantikan Tuhan dalam doa. Menantikan Tuhan di dalam doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Habakuk pasal 2 ayatnya yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Bapak Ibu, yang ketiga yang dilakukan oleh Habakuk, tetap bersukacita di tengah situasi yang tidak baik. Ini dia mendengar jawaban Tuhan dan melakukannya. Itu yang ketiga. Kalau kita baca di 1 Tawarik pasalnya yang ke-14 ayat 10 dan 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-14, di sana menceritakan bagaimana ketika Daud mengalami masalah yang berbeda, iya kan? Ia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Dan Daud lakukan sebagaimana jawaban Tuhan, sehingga akhirnya Daud memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di 1 Tawarik 14 itu, kita lihat ini di ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan ke mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kemudian di ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi lihat bahwa Daud bertanya, Tuhan jawab, dia dengar, dia lakukan. Mendengar jawaban Tuhan dan dia lakukan. Tokoh lain lagi yaitu Musa. Musa diminta Tuhan memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Apa hubungannya antara tongkat dari kayu dengan laut? Ketika Musa mengalami jalan buntu secara manusia, karena mereka itu dikejar oleh
tentara Fir'aun dan mereka berhadapan dengan laut Teberau, laut merah, seolah tidak ada lagi pertolongan dan itu namanya konyol. Tetapi saudara, Tuhan memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke laut itu. Dan Musa lakukan. Pertolongan Tuhan terjadi. Sesuatu yang sulit dinalar dengan akal manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesetiaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan tidak pernah menjadi sia-sia. Nah, sekarang apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan masalah kita? Ya, tergantung saudara. Kalau saudara percaya, ya jadilah seperti yang kau imani. Ya kalau tidak, ya jadi sesuai dengan apa yang kau katakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, seperti Habakuk, apa yang dia lakukan saat situasi yang tidak baik itu, dia tetap bersukacita, bersorak-sorai. Dia mendengar jawaban Tuhan dan dia melakukan. Yang keempat, poin keempat, di Habakuk pasal 2, kita kembali ke Habakuk pasalnya yang kedua. Ya, saya akan bacakan untuk saudara pada ayatnya yang keempat, bagian B. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Atau saya baca dari atas, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi hidup oleh percaya, hidup oleh iman. Amin. Sebagaimana ketika kita naik pesawat terbang, saudara tidak kenal pilotnya, iya kan? Saudara tidak tahu apakah pilot itu benar-benar profesional atau tidak. Iya kan? Jangankan kenal, namanya juga kita nggak tahu. Tetapi kita percaya waktu kita naik pesawat terbang itu, pilot itu sanggup menerbangkan pesawat itu hingga ke tujuan kita. Kita percaya kepada pilot bahwa pesawat yang kita tumpangi akan menuju ke tempat yang kita kehendaki. Saudara, demikian juga kita harus percaya kepada pilot kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Roma pasal 1 ayat 17 di sana mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Apabila kita tidak pernah percaya bahwa mujizat dalam hidup kita, bahwa mujizat itu masih berlaku, kita tidak akan pernah mengalami keajaiban dalam hidup kita. Kalau kita tidak percaya mujizat itu masih ada dan masih berlaku sampai saat ini, ya saudara tidak akan mengalami mujizat. Karena itu penulis kitab Ibrani menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi mereka tidak semua dari mereka masuk ke tanah perjanjian. Kenapa mereka tidak bisa masuk? Ibrani pasal 3 19 di sana menjelaskan bahwa mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka tidak percaya. Kita harus mempercayai janji Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Ini saya banget Bapak Ibu ya. Saya tidak punya gaji, ya kan? Saya membesarkan 5 anak. Tentu mereka membutuhkan biaya hidup, sekolah dan seterusnya. Saya tidak punya gaji. Tapi saya percaya saya punya berkat. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Pertolongannya kepada saya tepat pada waktunya, tidak terlambat. Jadi pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Itu dia. Pas butuh, pas ada. Anak saya sekolah, butuh uang sekolah.
Saya percaya pas saya butuh, pas ada. Nikmatnya hidup itu di situ, Bapak Ibu ya. Pas butuh, pas ada. Kalau semua sudah tersedia itu kurang nikmat menurut saya. Tapi pas kita butuh, pas ada sesuatu yang menggetarkan hati kita. Dan di sanalah ucapan syukur itu keluar. Puji Tuhan. Haleluya. Pertolongan Tuhan pas butuh, pas ada. Haleluya. Sekali lagi, saya tidak punya gaji, tapi saya punya berkat. Kalau gaji bisa habis. Berapapun gaji seseorang, pasti dia akan katakan, dia akan merasa tidak cukup. Tapi kalau yang namanya berkat Tuhan, tidak akan pernah habis dan selalu cukup. Bahkan berkelimpahan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kembali saya tegaskan bagaimana Habakuk tetap dapat bersuka cita atau bersorak-sorai meskipun keadaan di sekitar dia tidak baik. Yang pertama, mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, Habakuk menantikan Tuhan di dalam doa. Dan Rasul Paulus mengajarkan kita nyatakan dalam doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Amin. Yang ketiga, dia mendengar jawaban Tuhan lalu dia melakukan. Yang keempat, dia hidup oleh percaya. Yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir, di Habakuk pasal 2 ayat 20 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara, yang kelima yang saya mau katakan, tetaplah beribadah di dalam bait Tuhan. Amin. Tetaplah beribadah, tetaplah ikuti firman Tuhan. Amin. Jangan pernah meninggalkan ibadah kita, baik itu secara onsite juga online. Mungkin saudara tidak sempat datang onsite, ya online. Jangan pernah meninggalkan ibadah, persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Habakuk tidak membiarkan dirinya mundur dari ibadah. Kalau kita tinggalkan dan lupakan Tuhan dari hidup kita, dengar baik, maka seperti anak bungsu, saudara tahu kan kisahnya, hidupmu akan menjadi bertambah buruk dan bukannya bertambah baik. Namun apabila engkau tetap bersama Tuhan, maka engkau tetap akan tegar dan kuat menjalani hidup ini. Amin. Jadi tetaplah beribadah. Amin. Baik secara onsite juga online. Nah, jadi Bapak Ibu, pelajaran penting hari ini bagi kita belajar dari seorang Habakuk yang tetap bersorak-sorai meskipun berada dalam keadaan yang krisis, situasi yang tidak baik, ya. Bukan hanya soal makanan minuman, tapi juga bagaimana keadilan muncul terbalik, ya. Ditindas dan mungkin mengalami aniaya. Dia tetap bersorak-sorai. Apa rahasianya? Matanya tertuju kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan di dalam doa. Dia mendengar jawaban Tuhan dan dia melakukannya. Dia hidup oleh iman dan dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang berotoritas, yang berbelas kasihan, yang sangat mengasihi dia. Demikian juga Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi kita. Yesus aja dia berikan, apalagi yang lain. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar dari seorang Habakuk yang tetap bersorak-sorai di tengah situasi yang tidak baik. Kami sudah belajar bagaimana
Habakuk tetap dapat bersuka cita meskipun keadaannya tidak baik. Matanya yang selalu tertuju kepada Tuhan, dan dia selalu menantikan Tuhan dalam doa. Dia mendengar jawaban doanya dari Tuhan dan dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup oleh percaya dan tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh mengikuti teladan ini, sehingga situasi yang buruk, yang tidak baik yang kami alami, Tuhan mampu ubahkan menjadi situasi yang baik, hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh dengan sukacita. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, namun sebelumnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di Galilea Community of Christ. Kami akan memberikan persembahan melalui rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Maka setiap mereka yang memberi, Tuhan perhatikan, Tuhan berkati. Mereka tidak akan kekurangan. Pemberian mereka akan memperbesar keuntungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, setiap mereka memberi, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, berikan yang terbaik dari hatimu. Di layar kaca Bapak Ibu sudah nomor rekening tertera. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Siapkan hosti dan anggur dengan hati yang sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Topang kami dalam doa, dan banyak yang kami butuhkan, termasuk perpanjangan kontrak dari gedung ini. Doakan kami juga pekerjaan Tuhan dalam bidang misi akan terus dilakukan, dan juga pembuatan konten di Galilea Network. Setiap hari layanan Sahabat Galilea, tayangan Sahabat Galilea. Doakan kami supaya kami tetap bersemangat untuk menjalankan pekerjaan Tuhan ini. Dan terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan. Berapapun itu, Tuhan perhatikan, dan kami doa Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Saudara tidak akan pernah kekurangan, saudara tidak akan pernah miskin gara-gara memberi untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara tabur itu untuk kepentingan kerajaan Tuhan, saudara akan nikmatinya nanti. Bukan hanya nanti, mulai dari sekarang ini saudara akan melihat berkat Tuhan terus mengalir dalam hidupmu. Nah saudara, sambil mempersiapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus, saudara silakan mempersiapkan hosti dan anggur. Saya akan bacakan dulu firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput berdiri, ambil hosti roti, kita angkat di atas kepala kita. Kita katakan bersama-sama. Katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita ambil anggur ya. Angkat dengan kedua tanganmu di atas kepala, katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut menyembuhkan segala penyakitku. Dan hari ini aku sudah sembuh, aku sudah diberkati, dan Tuhan akan memperbesar kapasitasku, dan kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada di dalam hidupku. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Amin.
perjalanan hidup kita. Jika kita ada di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, Dia yang bertanggung jawab. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita, amin. Sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, gak usah takut, gak usah khawatir. Dia menyertai dan kita akan dibawa oleh Dia, oleh Tuhan, di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Bapak Ibu, mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami mau hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang sakit sudah sembuh. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Engkau jamah setiap mereka yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar juga akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari hidup kami di minggu yang berjalan ini. Terpujilah Engkau, berkati semua jemaat Galilea Community of Christ dan kami semua, baik yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini ataupun yang akan mengikuti sesudah tayangan ini. Tuhan berkati semuanya. Tuhan tilik keberadaan mereka. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kami doa untuk bangsa dan negara kami, kiranya tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menjaga bangsa kami, TNI Polri Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk memberikan rasa aman dan keamanan di negara ini akan tetap kondusif. Seluruh anak bangsa ini Tuhan berkati, pemerintah yang ada diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang memberikan persembahan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Kami doa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam sepak terjang pelayanan. Tuhan berkati, pelayanan misi diberkati, dan kerinduan kami yayasan untuk memiliki gedung secara permanen, dan Tuhan Kau menyediakan. Kalaupun belum bisa memiliki gedung sendiri, kami bisa perpanjang gedung ini supaya aktivitas pelayanan pekerjaan Tuhan masih bisa berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, bahwa seluruh hidup kami Tuhan mengurapi kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan menjamah kami, menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus engkau terima semua berkat itu. Aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Buat Bapak Ibu terus ikuti setiap ibadah yang ada Galilea Community of Christ. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you all.